Near to the Heart of God, begitu Sobat Maestro. Dalam bahasa Indonesianya di dalam Tuhanku, atau mungkin ada judul yang lain begitu ya. Ini nanti kita perdengarkan lagi lagunya, Near to the Heart of God. Penciptanya, penulis atau pengarang lagunya adalah Cleland Boyd McAfee yang lahir pada tahun 1866 dan meninggal pada tahun 1944. Dia seorang pendeta, mengajar juga, dan gembala sidang. Pada tahun 1901, dua keponakannya, ya anak dari saudara laki-lakinya, dua keponakannya yang masih bayi, meninggal karena difteri. Dalam 24 jam dua bayi itu meninggal. Betapa sedihnya orang tuanya tentunya, dan tentunya juga pamannya ini, Cleland Boyd McAfee. Dan belum sampai di situ, rumah saudara laki-lakinya dan istrinya ini, rumah dua bayi yang meninggal ini, dikarantina untuk mencegah penyebaran difteri yang pada saat itu, ini belum ketemu obatnya begitu ya. Orang-orang dilarang untuk masuk ke dalam rumah itu untuk menyampaikan bela sungkawa mereka, dan mereka juga tidak diizinkan keluar rumah untuk menghadiri pemakaman dua bayi mereka. Pendeta Cleland Boyd McAfee ini, bingung ya, gimana ini ya, tragedi yang berturut-turut, dua bayi meninggal dalam 24 jam, ibu ayahnya dikarantina, diisolasi, tidak boleh keluar pada masa itu, dan orang-orang dilarang berdekatan dengan rumah mereka. Pendeta McAfee berdoa minta Tuhan mengaruniakan kata-kata yang tepat untuk menghibur saudara laki-lakinya dan istrinya itu. Ketika dia berdoa, Tuhan memimpin pendeta McAfee itu untuk menuliskan syair lagu ini. Ada tempat yang aman dan tenang, yaitu dekat di hatinya Tuhan. Tempat di mana dosa tidak dapat lagi mengganggu, yaitu dekat di hatinya Tuhan. Ya Yesus penebusku yang dikirim dari hatinya Bapa, pegang kami yang menantikanmu dekat di hatinya Tuhan. Setelah menuliskan syairnya dan menuliskan notasi angka, notasi lagunya, pendeta McAfee mengajarkan lagu ini kepada paduan suara di gerejanya. Mereka berlatih, kemudian menyanyikan lagu ini di halaman rumah saudara laki-lakinya itu untuk menghibur mereka, karena tidak bisa keluar dan tidak bisa menghadiri pemakaman dua bayi mereka begitu ya. Nah ini asal-usul cerita Near to the Heart of God, atau dalam bahasa Indonesianya yang saya kenal adalah Di Dalam Tuhanku. Lebih dari seabad sejak lagu ini ditulis, tetap orang-orang saat ini pun terhibur dan terberkati dengan lagu ini, sama seperti di masa-masa awal penciptaan lagu ini. Dan untuk kita juga perlu tempat itu untuk menemukan rasa aman, tenang, damai, sejahtera, merasa terlindungi, tempat di mana hanya ada sukacita dan damai sejahtera yang limpah, yaitu dekat di hatinya Tuhan. Di masa-masa sulit ini, Tuhan menghargai iman kita dengan menyediakan rasa aman, tenang, damai sejahtera yang diperlukan oleh hati kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata, "Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tempat penghiburan yang sejati, tempat kita bisa berjumpa dengan Tuhan, tempat penuh kelepasan dan kelegaan, tempat di mana hanya ada sukacita dan damai, yaitu near to the heart of God.